Tuhan, Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama, semua karena kasih karunia Tuhan. Engkau tetap memberikan kepada kami matahari terbit dan ada hari yang baru. Kami mengucap syukur atasnya. Segala hal yang ada di sekeliling kami tetap ada sebagaimana adanya. Kami percaya semua karena kasih Tuhan bagi kami. Terlebih kerinduan kami untuk firman-Mu tetap ada dalam hati kami. Kiranya semangat ini tidak pernah pudar, melainkan tetap semakin menyala, sehingga pengenalan kami, iman kami kepada Yesus Kristus senantiasa bertumbuh. Pada akhirnya Engkau akan mengenal kami, Engkau yang senantiasa berkenan menerima kami. Terima kasih ya Bapak. Tolong Engkau saja yang dimuliakan lewat kelas pelajaran Alkitab ini. Dan ketika kami mempelajari firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami, supaya kami bisa memahami apa yang Engkau kehendaki. Dan kami percaya lewat firman-Mu, Roh dan hidup Tuhan akan ada di dalam kami dan membimbing menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapak bagi saudara-saudara kami yang lain. Tolong Engkau yang menyertai mereka ketika berhalangan, biarlah di kesempatan selanjutnya bisa bergabung bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami, penghidupan kami, semua anggota keluarga kami di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini mari kita belajar bersama-sama. Saya pikir mungkin kita perlu untuk berkenalan dengan buku yang ke-8. Buku yang ke-8 yaitu buku yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, Sejarah Penebusan. Banyak hal-hal yang baru dan menarik saya pikir kita bisa pelajari lewat buku yang ke-8 ini. Dan untuk menjadi pendahuluan bagi kita akan membahas mengenai penghiburan dari dua tanda perjanjian. Penghiburan dari dua tanda perjanjian sulh. Buku ke-8 yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park itu temanya adalah penggenapan perjanjian sulh. Ini kalau kita lihat ini tampilan luarnya, jadi baru ada soft copy, itu ada di Google Books. Untuk hard copy-nya belum dicetak, ya sampai hari ini belum dicetak. Mungkin lagi finalisasi ya, saya pikir. Tetapi kita coba belajar mengenai hal ini. Dulu kita pernah belajar tentang buku yang kedua. Buku yang kedua itu dulu Pendeta Abraham Park dia ingin tulis tapi terlalu panjang, terlalu banyak, akhirnya dibagi menjadi beberapa bagian. Buku kedua itu bicara mengenai Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, kemudian bicara tentang keluar dari Mesir, secara khususnya perjalanan di padang gurun. Tetapi apa yang terjadi di padang gurun, apa yang terjadi di Mesir, ya bagaimana proses masuk ke Kanaan, itu tidak dibahas dengan detail. Buku yang ke-7 membahas tentang apa yang terjadi di Gunung Sinai. Nah, itu buku yang ke-7. Nah, itu kita telah belajar mengenai 10 perintah, mengenai hukum kasih, hubungannya dengan hukum Taurat itu apa, ya. Mengenai 8 kali Musa naik turun Gunung Sinai, hal yang seperti itu. Nah, tetapi Pendeta Abraham Park menjelaskan lebih lanjut tentang penggenapan perjanjian sulh, secara khususnya tentang 10 tulah, tentang hari kapan terjadinya 10 tulah, apa tujuannya, bagaimana tulah itu muncul atau dibicarakan lagi, atau kaitannya dengan kitab Wahyu, itu dibahas di buku yang ke-8 ini. Kemudian bicara tentang Exodus, dan bagaimana masuk ke Kanaan, secara khususnya tentang tanggal-tanggalnya, gitu. Ya, hal ini untuk apa? Buat apa bagi kita? Untuk iman kita eh, senantiasa diteguhkan, kita perlu Alkitab karena Alkitab bilang iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi firman Tuhanlah satu-satunya yang membuat kita teguh iman kita. Dan kita pun bisa tahu bagaimana, memiliki hikmat, bagaimana menghadapi atau menjalankan kehidupan iman di bumi ini. Nah, itu sebabnya
Kenapa kita perlu belajar firman Tuhan? Kenapa kita perlu belajar hal-hal yang seperti ini? Karena di hari-hari akhir akan banyak muncul penyesatan, em, ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang ingin menjauhi Alkitab. Nah, justru di saat-saat yang seperti itu kita harus semakin lebih lagi mencari. Ya, Tuhan katakan, ketika kita mencari, maka kita akan mendapatkan. Nah, jadi hari ini kita akan lihat mengenai bagian pendahuluan tentang seri yang ke-8 ini. Kita akan mulai tentang penghiburan dari dua tanda perjanjian sulh. Kalau kita baca di Kejadian 15 ayat 17 sampai 18, di situ dikatakan, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunan mula, ku berikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah, perjanjian Sulu banyak perjanjian Sulu ini banyak orang Kristen tidak kenal perjanjian Sulu. Bahkan pendeta pun tidak kenal istilah perjanjian Sulu itu banyak tidak kenal. Ya, ini sangat ironis. Kenapa? Semua orang ingin pergi ke sorga, benar ya? Dan pemimpin-pemimpin ingin membawa jemaat ke sorga. Tetapi perjalanan dari dunia menuju ke sorga di dalam Alkitab bentuk yang sangat mewakili dan menjelaskan dengan detail seperti apa prosesnya itu adalah perjanjian sulh. Nah, makanya lewat pengajaran sejarah penebusan ini, pergerakan sejarah penebusan ini, di Indonesia, Yayasan Damai Sejahtera Utama, penerbit buku, itu sering memperkenalkan. Saya juga memperkenalkan lewat seminar-seminar di Malang ini, ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, berbagi dengan mereka, supaya kita bukan saing-saingan, bukan apa ya, dengan tujuan-tujuan yang apa ya, seperti ada udang di balik batu gitu ya. Tetapi kita apa adanya, berbicara, berdiskusi bagaimana supaya jemaat itu bisa dibangun di atas dasar yang teguh. Ya, baik. Jadi mengenai perjanjian sulu, intinya Allah menjanjikan kepada Abraham dua hal. Yang pertama keturunan, yang kedua itu tanah. Ya, tanah, keturunan dan tanah. Secara spesifik itu adalah apa? Bagaimana supaya keturunan Abraham memperoleh tanah janji. Nah, maka kalau kita lihat makna perjanjian suluh untuk Abraham dan keturunan-keturunannya adalah semua nubuat mengenai pemulihan dan pengembalian tanah Kanaan berbicara tentang orang percaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mazmur 106 ayat 24 berbicara mengenai hal ini. Kanaan itu adalah negeri yang indah, negeri yang memuaskan. Ya, nah, makanya apakah ada tempat yang bisa dibandingkan dengan kerajaan sorga? Tidak ada, tidak ada yang bisa dibandingkan. Nah, kita kembali lagi mengenai kapan perjanjian Solo itu didirikan. Ya, mengenai perjanjian Solo. Ketika bicara mengenai kapan, itu berbicara mengenai suatu fakta sejarah. Misalnya hari ini tanggal 15 Mei 2025 jam 10 lebih sedikit kita mengadakan kelas pelajaran Alkitab. Nah, bayangkan kalau misalnya kita hanya cerita, oh sudah ikut belajar. Kapan? Ya nggak tahu kapan. Oh kapan itu? Ya terserah, nggak usah pedulilah mengenai kapannya. Yang penting belajar. Maka fakta itu, peristiwa itu tidak apa ya, tidak kurang penegasannya, gitu ya, kurang afdol gitu ya, kurang sah. Tetapi ketika berbicara mengenai waktu, maka tidak akan lari. Itu fakta sejarah, semua akan setuju. Nah, kapan perjanjian Sul itu didirikan? Itu ketika Abraham berumur 84 tahun. 84 tahun. Kapan itu?
itu adalah 1 tahun sebelum Abraham mengambil Hagar, mengambil Hagar sebagai istri. Nah, kalau kita lihat di Kejadian pasal 12, Kejadian pasal 12 ayat 5 itu, ayat 4 dan ayat 5, Abraham berumur 75 tahun waktu dia tiba di Kanaan. Umur berapa? 75 tahun. Rit, kenapa Rit ini nggak ada Nah, suara? kalau kalau di Kejadian 16 ayat 3, di Kejadian 16 ayat 3, Abraham dikatakan sudah 10 tahun di Kanaan. Ya, Udah dan ya. ya, berarti Apa lagi nih? jika Abraham sudah 10 tahun di Rating. tanah Kanaan, kita bisa tambahkan Nih. apa? Ini Kita bisa sound ya. tambahkan, Volume sound. Tuh, Oh, di ringtone. bawah. kita bisa tambahkan 75 ditambah 10, maka itu akan jadi berapa? 85 tahun. Artinya apa? Ketika Abraham mengambil Hagar sebagai menjadi istrinya, umur Abraham adalah 85 tahun. Nah, perjanjian suluh itu terjadi di pasal 15. Ya, sebelumnya, tepat sebelum Abraham berusia 85 tahun ini. Tepat sebelum Abraham mengambil Hagar sebagai istri. Dan itu umurnya adalah 84 tahun. Ya, 84 tahun. Nah, ini tahun berapa? Ketika perjanjian suluh didirikan, umur Abraham 84 tahun, itu adalah tahun 2082 sebelum Masehi. Nah, dari mana kita bisa tahu mengenai hal ini? Ya, dari mana kita bisa tahu? Kita bisa tahu lewat Salomo mendirikan bait suci di tahun 966 sebelum Masehi. Nah, ini menurut sejarah, Alkitab tidak tulis tahun berapa Salomo mendirikan bait suci. Tetapi Alkitab beritahukan bahwa itu Salomo mendirikan bait suci pada tahun keempat pemerintahannya. Nah, kalau tahun pemerintahan keempat, maka kita bisa tahu kan itu kapan ya, kapan terjadinya. Salomo menurut catatan dunia, sejarah dunia, Salomo menjadi raja itu tahun 970 sebelum Masehi. Nah, kalau 970 sebelum Masehi berarti 970 kalau semakin ke kita, berarti kan itu makin berkurang. 970. Tahun pertama berarti 969, 968, 967, 966. Nah, karena Salomo menjadi raja di tahun 970 tahun. Maka kalau tahun keempat pemerintahannya menurut 1 Raja-Raja 6 ayat 1, maka kita akan dapatkan 970 dia menjadi raja. Berarti tahun pertama itu adalah 969. Tahun kedua makin mundur, 968. Tahun ketiga pemerintahannya 967, tahun yang keempat itu 966 ya sebelum Masehi. Jadi Salomo mendirikan bait suci tahun 966 sebelum Masehi. Hebatnya Tuhan beritahukan di 1 Raja-Raja 6 ayat 1, tahun Salomo mendirikan bait suci, di tahun itu tepat orang Israel keluar dari Mesir, itu sudah berapa tahun? Sudah 480 tahun. Nah, dari sini kita bisa tahu kan? Contoh misalnya, tahun 2025, ini sudah berlalu sejak 25 tahun sejak saya bergabung dengan Sinode GPBSI Indonesia di Jakarta. Berarti kan bisa tahu kapan saya bergabung. Ya kan? Tinggal 2025 dikurang 25. Nah, kita bisa tahu kan? Sama seperti itu. Jadi, karena ini mundur ke belakang, maka itu ditambahkan. Ini sebelum Masehi ya. Kalau semakin ke kita, semakin berkurang. Kalau mundur ke belakang, ya misalnya dari Salomo ke Daud, pergi ke Musa, ke Abraham, ke Nuh, ke Adam, itu kan makin bertambah. Ya, ini kayak sistem matematika gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan 966 ketika pemerintahan keempat dari Salomo ditambahkan 480 tahun, kita akan mendapatkan orang Israel eksodus dari Mesir, keluar dari Mesir tahun 1446 sebelum Masehi. Nah,
Waktu itu, kalau kita lihat, orang Israel, dikatakan di Keluaran 12 ayat 40 dan 41, orang Israel tinggal di Mesir itu selama 430 tahun. Maka kita bisa tambahkan, kapan Yakub membawa 70 anggota keluarga masuk ke Mesir? 1446 ditambah 430. Kita akan ketemu 1876 sebelum Masehi adalah tahun Yakub membawa 70 anggota keluarganya ke Mesir. Nah, waktu itu, jadi kita bisa mengetahui kapan Yakub lahir. Karena ketika Yakub pergi ke Mesir, Itu mesti diajak oleh dilacak, Yusuf, ya. ya, Pakai diajak ambil apa oleh aja. Yusuf dan bertemu dengan Firaun. Waktu itu Firaun tanya, Bapak umur berapa? Nah, di situ ya, waktu tahun 1876 sebelum Masehi, Yakub menyampaikan kepada Firaun bahwa umur dia adalah 130 tahun. Kejadian 47 ayat 9. Maka kita bisa tahu 1876 ditambah 130 itu adalah 2006. Maka Yakub lahir tahun 2006 sebelum Masehi. Nah, jadi ini bisa. Ya, kalau misalnya kita pergi ke Superindo, kita beli susu atau ya sayur seharga 5.000, kita kasih ke kasir 10.000, kita akan dapat kembalian berapa? 5.000 kan? Nah, jadi kalau kita bisa tahu itu belanja seperti itu, maka tahun-tahun ini mudah untuk dihitung. Ya, Yakub dia lahir tahun 2006 sebelum Masehi. Waktu itu Kejadian 25 ayat 26 mengatakan umur Ishak waktu Yakub lahir itu 60 tahun. Maka 2006 ditambah 60 kita menemukan Ishak lahir tahun 2066. Nah, kita tahu bahwa apa? Ketika Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun. Kejadian 21 ayat 5. Maka kita tahu 2066 ditambah 100 itu adalah 2166. Maka kita bisa ketemukan Abraham lahir kapan? 2166 sebelum Masehi. Nah, luar biasa. Ya, bayangkan ketika kita bisa menemukan apa suatu informasi-informasi berharga dari tokoh-tokoh yang mempengaruhi iman kita, itu kan hebat gitu ya. Satu hal yang menakjubkan ya. Jadi Abraham lahir 2166 sebelum Masehi. Tetapi perjanjian sul itu dia itu didirikan ketika dia berumur 84 tahun. Maka karena 84 itu arah ke kita berarti itu dikurangkan. 2166 sebelum Masehi. 2166 dikurang 84 maka kita mendapatkan 2082 sebelum Masehi. Tahun adalah tahun perjanjian Sulu didirikan. Tahun perjanjian Sulu didirikan. Ya. Nah, ini menjadi suatu hal yang uh, apa ya? Satu hal yang memberikan kepada kita suatu kekuatan, suatu penghiburan. Ketika perjanjian sul itu dibuat, itu itu dibuat dan sampai itu digenapi, itu digenapi, baru digenapi setelah ratusan tahun. Banyak orang em, kalau sudah diberikan janji, misalnya, ibu-ibu semuanya masih ingat apa yang dijanjikan oleh nenek moyang kita, kakek-kakek kita 600 tahun yang lalu? Nggak tahu kan? Nggak tahu apa yang mereka sampaikan 600 tahun yang lalu, kita nggak tahu. Gitu ya. Tetapi apa yang Allah janjikan kepada Abraham, keturunan Abraham ingat semuanya, meskipun ratusan tahun telah berlalu. Ya, suatu hal yang luar biasa. Dan kalau kita lihat, Rasul Yohanes pernah berbicara seperti ini. Si pendurhaka itu, antikristus itu, akan pengejek-pengejek itu akan berkata kepada orang yang percaya.
Mana kedatangan Tuhan itu? Katanya mau datang-datang, nggak datang-datang tuh. Dari dulu, sejak dunia dijadikan, diciptakan sampai hari ini, tidak ada yang berubah. Semuanya masih seperti itu. Tuhan mau datang, mana? Itu cuma perkataan pendeta-pendeta yang mau takut-takutin jemaatnya aja. Itu akan kita dengar nantinya, ya. Karena itulah perkataan dan pekerjaan antikristus akan menyesatkan dan akan menggugurkan iman dari orang yang percaya. Tetapi Rasul Yohanes bicara apa? Tuhan datang itu bukan gara-gara dia berlambat-lambat, tetapi dia sabar menunggu supaya banyak orang yang percaya, bertobat, sehingga diselamatkan. Nah, jadi ketika berbicara mengenai perjanjian sulung, ini pun berbicara tentang bagaimana kita menantikan saat ketika Tuhan datang menjemput kita semua dan kita bisa kembali ke kampung halaman surgawi kita, yaitu kerajaan surga. Ya, jadi kita telah tahu tadi tentang kapan perjanjian sulh didirikan. Maka kita akan lihat apakah dua tanda perjanjian sulh yang memberikan penghiburan bagi kita. Ya, oke. Kalau kita perhatikan di Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6, Allah berjanji tentang keturunan Abraham. Ayat yang ketujuh, Allah berfirman, Dia akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Ayat yang ke-8, Abraham tanya, Tuhan, bagaimana saya tahu saya akan memilikinya? Nah, waktu itu kalau kita lihat ayat yang ke-9, Tuhan bilang apa? Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Jadi ketika Abraham tanya mengenai janji Tuhan itu kapan digenapi atau bagaimana dia akan memiliki tanah perjanjian itu, tanah Kanaan, Allah suruh dia memberikan korban persembahan, mempersembahkan korban. Nah, ketika Abraham mempersiapkan semuanya, dikatakan ayat yang ke-10, Abraham mempersiapkan korban-korban persembahan itu hanya burung yang tidak dibelah dua karena apa? Terlalu kecil gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi ayat yang ke-11? Ayat yang ke-11 di situ dikatakan burung-burung buas itu datang dan hinggap pada daging korban persembahan. Apa yang Abraham lakukan? Abraham mengusir burung-burung buas itu. Ya, Abraham mengusir burung-burung buas itu. Di sini ada suatu makna penebusan yang mendalam ya bagi kita hari ini. Burung-burung buas di dalam ayat itu, Kejadian 15 ayat yang ke-11, bahasa Ibrani-nya adalah ayit. Ayit. Dan ini merupakan nubuat, simbol raja bangsa asing yang akan melawan umat pilihan. Di masa depan, burung-burung buas itu akan apa? Akan menghalangi, dan akan melawan umat Israel. Jadi burung-burung buas berbicara mengenai kuasa kejahatan yang ingin menggugurkan perjanjian antara Allah dan Abraham. Hari ini, dunia, hal-hal godaan, pencobaan dunia, apa yang ditawarkan oleh dunia, itulah yang menjadi burung-burung buas yang ingin membuat umat Tuhan, orang yang percaya, lupa kepada Tuhan, lupa kepada firman Tuhan, lupa kepada semua janji Tuhan. Wah, sorga, sorga, sorga. Apa sorga itu? Neraka. Aduh, itu neraka itu cuma dongeng saja. Kita mati udah selesai. Banyak yang bicara seperti itu. Ya, tetapi kita harus berjaga-jaga. Semua itu adalah perkataan-perkataan, semua adalah burung buas yang hendak menghalangi perjanjian antara Allah dan kita. Kemudian, perjanjian sulh, ya, perjanjian sulh itu diadakan ketika malam hari. Ya, ketika malam hari. Mengapa? Karena perjanjian sulh itu
ketika Allah berbicara, Abraham, Abraham dijanjikan mengenai keturunan. Abraham diajak oleh Allah untuk melihat ke langit. Kamu lihat bintang-bintang itu, kamu bisa menghitungnya. Jika kamu dapat menghitungnya, seperti itulah keturunanmu, banyaknya keturunanmu. Nah, jadi kita tahu itu di malam hari. Jadi, misalnya, tadi malam Allah dengan Abraham, Allah mendirikan perjanjian sulh itu. Tetapi kemudian, kalau kita lihat, Abraham, dia mempersiapkan korban persembahan. Korban persembahan, setelah mempersiapkan korban persembahan, dia tunggu sampai dia ketiduran. Dikatakan di Kejadian 15 ayat 17, menjelang matahari terbenam, Allah hadir dalam rupa suluh. Suluh itu seperti obor, ya, obor. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa perjanjian suluh itu disahkan, ditegaskan setelah 1 hari berlalu. Dari malam hari sebelumnya sampai ke malam hari berikutnya. Ya, seperti itu. Sepanjang 1 hari. Nah, jadi kita bisa lihat pada malam hari Abraham mendapatkan penglihatan dari Allah, mendengarkan firman Allah, menerima perintah tentang korban persembahan. Pada pagi hari dia mempersiapkan korban-korban persembahan. Ya. Kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-12, ketika Abraham tidur dengan nyenyak. Di sini, tidur dengan nyenyak. Artinya apa? Allah membuat Abraham itu tidak bisa melihat apapun selain penglihatan rohani itu saja. Kadang-kadang di dalam hidup kita, keadaan di sekitar kita itu seperti gelap total. Ya, gelap total. Tidak bisa kemana-mana. Hati pikiran kita tidak bisa. Ya, arahnya mau kemana kita nggak tahu. Kita kebingungan. Ya, tetapi percayalah, di saat-saat yang seperti itu, jika kita bertemu dengan hal-hal yang demikian, kita harus mengarahkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita harus bertanya, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Dan kita berfokus di dalam doa kita. Ya, fokus kepada doa kita. Dikatakan ayat yang ke-12, turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Jadi ini bukan alami, tetapi kegelapan ekstrim yang mengerikan. Dan gelap gulita ini menggambarkan seperti apa yang akan dialami oleh keturunan Abraham di Mesir. Nah, dua tanda itu apa? Ya, dua tanda itu apa? Yang pertama, tanda yang pertama adalah perapian yang berasap. Tanur Asyan. Tanur Asyan. Kejadian 15 ayat 17a. Perapian yang berasap itu menunjuk kepada tungku peluburan yang biasa melebur atau memurnikan besi, gitu ya, besi. Nah, hal ini, perapian yang berasap ini menggambarkan kesengsaraan besar yang akan diderita oleh umat Israel di kemudian hari. Jadi Allah telah menunjukkan kepada Abraham tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahwa apa? Bahwa perapian yang berasap ini berbicara mengenai 430 tahun kehidupan yang panjang dan suram di Mesir. Inilah dapur peluburan besi. Kalau kita baca di dalam ayat ini, Ulangan 4 ayat 20, 1 Raja-Raja 8 ayat 51, Yeremia 11 ayat 4, ini dapur peluburan besi menunjuk kepada kehidupan Mesir, perbudakan di Mesir. Nah, menjadi pertanyaan, apakah Abraham suka mendengar, memperhatikan, melihat hal itu? Ya. Saudara, kalau misalnya bagi kita diberitahukan, ibu-ibu, bapak-bapak, ya sebelum masuk surga akan ada banyak penderitaan besar yang akan dialami. Apa kita akan bilang, amin Tuhan? Pasti kita akan bilang, Tuhan, kalau bisa jangan, gitu kan? Ya, siapa yang mau menderita? Ya, apakah ada orang tua yang ingin kasih tahu kepada anaknya, oh nanti kamu akan menderita, nanti kamu akan menderita, kamu akan sakit, kamu akan begini? Nggak ada. Kita ingin mendengar yang baik, iya kan? Anak-anak kita pun ingin demikian.
Tetapi di sini Allah menyatakan kepada Abraham suatu hal yang tidak enak, ya. Perapian yang berasap sangat tidak enak. Tetapi perapian yang berasap ini berbicara mengenai apa? Ini adalah proses pemurnian yang dikehendaki Allah. Tujuannya apa? Supaya Israel menjadi emas murni. Supaya mereka itu muncul seperti emas. Ayat 23 ayat 10. Ketika kita setelah kita melewati banyak penderitaan, banyak kesulitan dalam hidup kita, saya percaya banyak dari kita yang mengalami hal yang seperti itu. Percayalah bahwa itu merupakan hal yang diizinkan Tuhan supaya kita itu dimurnikan. Caranya gimana? Maksudnya bagaimana? Lewat semua penderitaan yang kita alami, itu supaya apa? Supaya membuat kita berdoa kepada Tuhan, memegang Tuhan, tidak lepaskan Tuhan, dan kita bisa bertahan sampai akhir. Kita hanya melihat kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup selamatkan kita. Tidak ada yang lain yang bisa. Itulah proses pemurnian. Ya. Jadi, kalau kita lihat penyelenggaraan penebusan lewat perapian yang berasap ini adalah iman bangsa Israel itu akan menjadi dewasa lewat pencobaan, lewat penderitaan. Ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berbicara mengenai hal itu. Kemudian, lewat perapian yang berasap ini, Allah ingin menjadikan mereka bangsa yang besar, bangsa yang hanya percaya kepada Allah. Ya, kalau kita lihat, mereka akan akhirnya menjadi bangsa yang besar. Kalau kita baca di kitab Keluaran mulai pasal 1, orang Israel itu mereka berkembang dengan luar biasa, berkembang biak, bertambah banyak, dan memenuhi tanah Mesir. Nah, ketika Raja Firaun melihat hal itu, Raja Firaun sangat takut. Oh, nanti bangsa ini ketika mereka memberontak, waduh, kita bisa kelabakan. Nah, makanya mulai apa? Disuruh kan supaya diberikan pekerjaan, ya, kerja keras yang lebih keras lagi, berkali-kali lipat. Dengan harapan apa? Orang Israel itu habis tenaga, mereka kelelahan, pulang rumah udah langsung makan, capek, langsung tidur. Iya kan? Tetapi semakin ditindas, semakin berkembang mereka. Iya kan? Artinya apa? Dari sisi yang lain, meskipun lelah, gitu ya, meskipun menderita, tetapi Allah memberikan kepada mereka kekuatan untuk memperoleh keturunan. Iya kan? Mereka tetap bisa berkembang. Jadi mereka menjadi bangsa yang besar. Nah, perapian yang berasap ini, Allah ingin menjadikan mereka, lewat perapian yang berasap ini, Allah hendak menjadikan mereka pemilik sejati yang menguasai Kanaan. Ya, mereka lah pemilik sejati. Kejadian 15 ayat 13. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Nah, referensinya Wahyu 9 ayat 2. Muncul di situ perapian berasap. Ya, perapian berasap menunjuk kepada penderitaan. Tetapi kalau kita lihat, apakah hanya ada perapian yang berasap saja yang menjadi tanda perjanjian suluh? Nah, tidak ya. Ada yang kedua, yaitu suluh yang berapi. Lapid Eis. Lapid Eis. Kejadian 15 ayat 17 dikatakan ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, perapian yang berasap terlihat dan suluh yang berapi lewat di antara potongan daging. Nah, suluh, lapid, itu menunjuk kepada hadirat Allah yang mulia. Kata berapi itu adalah Eis, ya, Eis. Ini adalah api. Dan api di dalam Alkitab itu menunjuk kepada hadirat Allah yang mulia. Menunjuk kepada penampilan Allah. Referensinya Yesaya 10 ayat 17 dan pasal 62 ayat 1. Nah, jadi kalau kita lihat ketika di antara potongan-potongan daging itu lewat bersamaan perapian berasap dan suluh berapi, ini menyatakan bahwa
meskipun orang Israel itu, meskipun keturunan Abraham itu menderita, mengalami penderitaan di Mesir, tetapi ada yang bersama-sama dengan mereka. Itu adalah apa? Allah. Allah ada bersama-sama mereka. Makanya Immanuel itu bukannya diperkenalkan di Perjanjian Baru. Immanuel itu diperkenalkan di Perjanjian Lama. Bahkan ketika muncul ekspresi Allah beserta, aku akan menyertai engkau. Allah berbicara kepada Yakub, aku akan menyertai engkau. Kepada Abraham, aku akan menyertai engkau. Kepada Ishak, aku akan menyertai engkau. Itulah Immanuel. Luar biasa. Artinya apa? Artinya, meskipun orang Israel itu dalam penderitaan, Allah menyertai mereka. Dan hal ini muncul dengan sangat jelas ketika mereka keluar dari Mesir. Ada tiang api ya di tengah-tengah bangsa Israel menuntun mereka di tengah perjalanan menuju tanah Kanaan. Allah juga berfirman dari tengah-tengah api. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, Allah sendiri bertanggung jawab atas perjanjian sulh. Dia akan menggenapinya. Dia akan menggenapinya. Allah janji kepada kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan membimbing kita, melindungi kita, menjaga kita sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Dia bertanggung jawab sepenuhnya. Bahkan apa? Dia bertanggung jawab atas anggota keluarga kita. Itu sebabnya kita harus senantiasa berdoa untuk mereka. Berdoa, ya. Nah, luar biasanya di dalam bahasa asli, perapian yang berasap itu dikatakan terus-menerus berasap. Tetapi suluh itu juga berapi secara terus-menerus. Artinya apa? Artinya kuasa yang hidup ya dan aktif bekerja secara dinamis, antusiasme Allah ini akan terus ada. Tidak akan padam, tidak akan sepertinya oh Tuhan cuma semangat 2000 tahun yang lalu. Oh dulu waktu saya masih muda. Oh ya minggu lalu. Enggak seperti itu. Percayalah, setiap hari, setiap waktu, Allah itu memiliki antusias, semangat untuk melindungi kita, untuk mengasihi kita. Haleluya. Ya. Jadi Allah lewat perjanjian sul ini, lewat dua tanda ini, tanda perjanjian sul ini, Allah sedang berkata, Dia akan terus menyertai Abraham, menyertai keturunan-keturunannya sampai perjanjian tersebut digenapi. Ya, sampai perjanjian tersebut digenapi. Perapian yang berasap dan suluh yang berapi memberikan pelajaran ya bagi kita hari ini. Pelajaran bagi kita hari ini. Apa saja? Yang pertama, umat pilihan akan mengalami hadirat Allah. Ya, kita telah mengalaminya kan? Lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat doa kita, lewat puji-pujian, lewat kita beribadah, kita mengalami hadirat Allah. Saat ini kita mengalami hadirat Allah lewat firman-Nya. Hari demi hari, setiap saat kita mengalami hadirat Allah. Haleluya. Ya. Kemudian apa? Kita akan diberikan kemenangan meskipun dalam kegelapan. Ya mungkin saat ini kita ada pergumulan, gitu ya. Ada hal-hal yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan. Percayalah bahwa kemenangan itu akan kita miliki. Karena kita adalah umat yang percaya kepada darah yang berharga. Yesus Kristus kita. Ya. Kita percaya kepada firman. Dan percayalah bahwa apa? Ada penghiburan. Ada kasih Allah bagi kita. Ada penghiburan dan ada kasih Allah bersama dengan kita. Ini pemeliharaan Allah. Dia sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Loh, emang mengasihi kita sangat-sangat besar itu seperti apa sih? Sampai sejauh apa? Sampai rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Ya. Sahabat apakah yang dikatakan sahabat yang sejati? Itu adalah sahabat yang rela berkorban nyawanya, hidupnya bagi orang lain, ya, bagi orang lain. Jadi percayalah, perapian yang berasap ini
Saat ini menjadi alat yang menguji, alat yang memurnikan kita supaya keselamatan kita menjadi sempurna. Supaya keselamatan kita menjadi sempurna. Ketika pohon itu makin tinggi, ya, makin tinggi, ketika dia baru bertumbuh, dia belum merasakan anginnya. Tetapi sedikit semakin dia bertumbuh, sambil dia bertumbuh, dia terbiasa menghadapi angin. Lama-kelamaan makin tinggi dia terbiasa. Ya, apanya yang diteguhkan? Akarnya diteguhkan, ya kan? Sehingga kalau saya ingat di kebun saya, di kebun yang di kampung gitu ya, itu meskipun udah begini, waduh tetap kuat. Wah, luar biasa. Iman kita pun harus diteguhkan. Sulu yang berapi menuju kepada penghiburan besar dari Allah dan kasih Immanuelnya. Ketika kita menghadapi hal-hal yang kita lihat di sekeliling kita, percayalah Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita. Yesus telah berbicara, dia telah menjanjikan. Ketika sebelum dia terangkat ke surga, dia bilang apa? Dan aku akan menyertai engkau sampai kapan? Sampai akhir zaman. Nah, percayalah Tuhan, dialah Immanuel, dialah yang akan menyertai kita dan mampukan kita menjalani kehidupan memperoleh penghiburan besar dari Dia. Ya, haleluya, amin. Baik, kita sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau sampaikan sesuatu, silakan. Waduh, bagus sekali Pak Yudi. Puji Tuhan. Dapat ininya, tahun-tahunnya itu luar biasa. Sudah tertulis tapi kita kan tidak pernah hitung. Ya. Kemudian 2 poin itu menguatkan kita, benar-benar menguatkan. Terima kasih Pak Yudi. Pak Yudi, Sama-sama. ada yang saya mau tanya. Ya, silakan. Itu kan ada burung buas, ya, burung buas yang memakan, kemudian diusir. Yang kira-kira yang tadi artinya burung buas itu saat ini untuk Israel. Apakah itu kan pasti juga dengan kita? Nah, yang khusus dengan Israel, apakah belum selesai burung buas sampai hari ini yang kita lihat keadaan Israel kan? Ya, itu pun bagi mereka dan bagi kita. Bagi mereka, karena mereka pun keturunan Abraham kan? Iya. Ya, mereka pun keturunan Abraham secara jasmani, kita Pasti. keturunan Abraham secara rohani. Rohani. Ya, jadi hal tersebut pun tetap terjadi untuk menghalangi dan menggagalkan bagaimana hubungan Tuhan dengan Iya. kita. Ya, seperti itu, Ibu. Kalau lihat Israel sekarang, saya tidak lihat politiknya, tapi lihat ini nih, yang burung-burung buas itu kan, berarti sedang sampai hari ini ya. Ya, itu tetap terjadi. Makanya kita perlu untuk apa namanya, ya mendoakan mereka juga supaya Injil bisa diterima, gitu, bisa diterima. Satu lagi Pak Yudi, mungkin agak sedikit menyimpang, tapi masih hubungan dengan akhir zaman ini nih. Ya. Kata orang itu pasal 20 Kitab Wahyu, itu saat ini apa cuma apa ya, contoh aja ya, kerajaan 1000 tahun. Apakah kita ini sedang ada dalam kerajaan 1000 tahun? Mengenai kerajaan 1000 tahun itu memang ada beberapa pandangan. Ya, ada beberapa pandangan. Dan sampai hari ini belum ada yang jelas yang mana. Gitu. Belum ada yang jelas yang mana. Jadi kalau dalam sekolah teologi itu ada yang mereka bilang, oh itu nanti benar-benar secara hurufiah 1000. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang sejak Yesus datang mulailah 1000 itu. Karena 1000 itu menunjuk kepada rohani. Bahkan ada yang masih bagi lagi, ya masih dibagi lagi. Jadi ada pandangan-pandangan, ya pandangan-pandangan dan jujur bicara sampai hari ini pun
belum belum ada apa ya? Belum ada yang seperti apa yang Ya, jelasnya, gitu. tandanya Yang jelasnya seperti belum jelas apa? ya. Ah, Ya, tetapi bagaimana kita melihatnya? Bagaimana kita melihatnya adalah kita bersiap sedia iya, di iya. situnya. Ya, karena banyak juga yang menghitung secara hurufiah, nah, tapi meleset-meleset gitu. Iya, iya. Meleset-meleset hitungannya. Gitu. Enggak, kalau mungkin boleh nggak kalau saya berpikir begini, kalau dihitung tahunnya mungkin nggak perlu toh, yang pasti ada banyak tahun lah, ya. Hmm. Tapi kalau dibaca di ayat-ayatnya bahwa iblis itu akan diikat supaya tidak katanya menyesatkan. Berarti bukan sekarang dong, karena dia masih menyesatkan kan sampai sekarang. Hmm. Ya, makanya itu, Ibu. Ada yang bilang seperti itu. Saya pernah dengar juga pandangan yang begitu. Ada juga yang bilang, oh itu sudah mulai. Karena Iya, kan sudah mulai. Yesus sudah datang, Yesus sudah ikat. Nah, itu. Seperti itu. Oh, kapan dia ikatnya gitu kan? Oh, ada perumpamaan ini ya. Jadi ada Iya, masih ada pandangan-pandangan. ada pandangan. Tetapi bagaimana kita melihatnya? Em, apa yang kita lihat sekarang ini ya kita lihat saja dulu Iya, seperti kita ini. penting berjaga-jaga ya. Yang betul berjaga-jaga. Iya. Sama seperti 2 poin ini kan. Kalau Iya, kita udah betul. dengar begini, tapi kita nak mengimani, ya ke bawah juga sama arus. Betul. Betul, betul. Ya. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. Ayo yang lain, ada 14 layar nih. Satu udah keluar, tadi 15 ya. Ada yang menanya? Kalau enggak ya mungkin Pak Yudi mau tutup ya, karena Pak Yudi banyak kerjaan. Tapi jelas sekali kok Pak Yudi, perhitungannya jelas sekali. Saya juga baru tahu ada berhitung seperti ini, luar biasa. Ya, untuk supaya Alkitab itu tidak disalahpahami dan itu meneguhkan kita bahwa Alkitab adalah firman Tuhan Ya, 100%. benar. Memastikan apa yang kita pelajari itu tidak ada Betul, salah. Benar. betul. Karena tahunnya aja bisa dihitung. Ya, luar biasa ya. Ya, terima kasih Pak Yudi. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Minggu Eni, depan masih Pak Yudi ya? ya, Enggak, iya enggak, Bu. minggu depan Pak Yudi toh? Saya nggak tahu. Nanti tinggal dikabari saja. Iya, kalau nggak salah Pak Yudi minggu depan. Iya, Baik. Ada lagi iya. yang mau disampaikan? Tidak ada? Jika tidak ada, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kenapa di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih, Tuhan Terima kasih berkati. Pak Kasih Pak Yudi, Yudi. sampai ketemu. Terima kasih Pak Sampai Yudi. ketemu lagi. Terima kasih Kasih Pak Lagi Yudi. yang teman-teman, lain Ibu teman-teman. Meti, Ya, semuanya. Terima terima kasih. kasih Pak Terima Yudi. kasih. Baik. Sampai ketemu minggu depan Berkati. ya semua ya. Jangan lupa minggu Ya, depan kita. Iya, Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom. Halo. shalom. 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 Dadah.